Hai. Hai. Sering galau, ini tips ampuhnya. Banyak dari kita itu nggak tahu ya dalam kejadian sehari-hari itu ada aja masa-masanya kayaknya galau gitu. Kayak ada serangan-serangan tak terduga gitu ya. Sebetulnya galau itu perasaan apa sih? Kan kalau di tabel Hawkins nggak ada ya Iya. rasa galau. Jadi sebetulnya galau itu kalau diterjemahkan perasaan apa? Campur aduk. Iya, perasaan tidak nyaman pokoknya gitu ya. Bisa kecewa, Bisa bisa bingung. marah, bisa bimbang. Sebetulnya bimbang bisa takut gitu ya. Ya, Dan bisa apa lagi ya? Bisa frustrasi Ya, juga. malu-malu gitu ya. Malu. Jadi perasaan yang Apati tidak juga nyaman bisa, sebetulnya. gitu ya. Sebutin aja semua perasaan Yang di force ya. force itu ya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu tabel power versus force, nah ini tabelnya seperti ini gitu ya. Yang warna merah di bawah itu adalah perasaan-perasaan force atau biasanya ya perasaan-perasaan force ini yang biasa kita bilang kita lagi galau. Sebenarnya kita lagi mengalami perasaan di level force ini ya. gitu ya. Begitu kita bisa melampaui perasaan-perasaan ini, yang di atas tuh ada yang warna hijau sama biru ya. Iya. Sama biru ya. Itu kita udah bisa melampaui galau kita gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita bisa kena serangan galau? Iya. Menurutmu gimana? Kenapa? Kenapa kita bisa kena serangan galau? Biasanya kalau kayaknya kesannya kita nggak bisa mengendalikan gitu ya. Kita selalu menjadi korban keadaan, korban orang lain gitu ya, korban kehidupan lah kehidupan pokoknya. rasanya. Kayaknya kena tiba-tiba ya namanya kena serangan gitu ya, namanya kayak peperangan tiba-tiba kena peluru gitu ya. Kenapa tuh kita mengalami serangan galau? Sebetulnya saya pribadi ya dari pengalaman, saya itu galau kalau saya sedang merasa saya ada masalah yang saya nggak lihat jalan keluarnya. Oh. Jadi kayak merasa, aduh ini gimana sih? Saya nggak tahu jalan keluarnya, tapi masalahnya ada dan harus dihadapi, misalnya. Atau galau lainnya itu karena ada pilihan, terus bingung. Yang mana yang tepat ya buat saya? Saya takut salah milih, takut mengalami kerugian dan lain-lain gitu ya. Kemudian galau yang berikutnya ya intinya ketika saya merasakan perasaan-perasaan yang saya anggap tidak nyaman tadi ya, nggak menyenangkan. Misalnya disadari, oh kok saya ada nggak suka sama ini, kemudian atau marah, atau kesel gitu ya. Nah itu biasanya juga rasanya nggak nyaman. Tapi paling sering sih galau itu karena yang pertama dan kedua. Karena ada masalah yang saya belum bisa lihat jalan keluarnya, sehingga bingung, panik, khawatir, cemas. Dan yang kedua tadi, apa yang kedua? Saya juga lupa Bu. Yang kedua itu, kalau lagi dihadapkan pilihan, bingung ya. Jadi bimbang ya, milih jalan A atau jalan B ya. Gitu. Ya. Oke, nah sekarang tipsnya gimana dong? Kalau misalnya kita mengalami serangan galau tersebut. Ya. Jadi yang pertama tuh kalau galaunya karena tadi ya kita ketemu masalah yang kita nggak tahu solusinya apa. Sebetulnya seringkali solusi itu datang ketika kita bisa tenang. Ketika kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan jernih, itu solusi datang. Bahkan tanpa kita usahakan effort, gitu ya. Bahkan tanpa usaha gitu ya. Jadi kayak pernah nggak teman-teman ya, ini kayaknya sering deh kejadian. Ketika kita mau pergi, kita nyari kunci nggak ketemu. Kuncinya nyari sampai ke seluruh rumah, angkat sana, angkat sini, nggak ketemu. Tapi begitu kita udah deh gitu ya. Kita duduk santai, tiba-tiba ting kelihatan kuncinya. Nah, itu memang terjadi sama gitu ya, seperti masalah-masalah yang kita sedang cari kunci jawabannya, solusinya. Jawaban itu datang ketika kita hening, ketika kita tenang. Dan tapi gini, menariknya kita tuh hanya bisa hening dan tenang ketika kita bisa merasa aman. Aman dan percaya bahwa solusinya akan kita dapatkan. Jadi kan ini kayak paradoks ya. Iya. Telur dan ayam ini. Kita pengennya dapat jawaban dulu baru saya tenang. Iya, Tapi iya. ternyata mekanisme semesta
itu tenang dulu, baru jawabannya akan muncul, Yes, entah dari yes. mana. Yes. Nah, ini adalah kebalikan yang seringkali kita masih paksa dengan cara kita ya. Iya. Nanti dong tenangnya gitu kan. Iya. Kalau udah dapet jawabannya, dan biasanya kita akan berusaha sekuat tenaga untuk ngutak-ngatik, mikir ini, dan makin nggak ketemu, kita makin terjerumus lagi dengan makin pusaran galau, rasa itu iya. ya gitu ya. Karena ternyata ya memang kuncinya adalah puter balik. Kita perlu tenang dulu, perlu hening dulu, dan perlu merasa aman dan percaya bahwa tadi ya, kita itu dikasih masalah pasti sepaket sama solusinya. Nah, keamanan dan kepercayaan ini sebetulnya yang bisa kita latih ya, dengan kesadaran, kita tumbuhkan keterhubungan dengan Tuhan, dengan semesta, bahwa ada kekuatan yang lebih besar sebetulnya yang tanda kutip menjaga kita. Bahwa semesta ini kan selalu berjalan secara teratur, termasuk tadi masalah pasti ada satu paket dengan solusinya. Nah, hanya ketika kita sadar dengan mekanisme semesta yang seperti ini, kita akhirnya baru bisa mengelola diri supaya kita kita bisa masuk ke keadaan tenang dan hening. Mungkin nggak mudah ya, tapi ini jalan yang sudah memang seperti itu jalannya gitu ya. Iya. Kita dilatih untuk semakin percaya ya dengan lindungan semesta gitu ya gampangnya. Betul. Mungkin itu kenapa di beberapa ajaran disarankan pada saat kita lagi ruwet gitu ya, bahkan teman-teman yang muslim sampai 1 hari 5 kali untuk sholat gitu ya, untuk masuk dalam keadaan keheningan, supaya kita nggak terlalu ruwet ya dengan pikiran kita bisa slow down dulu, sehingga banyak pencerahan-pencerahan terjadi dalam keseharian kita gitu ya. Beberapa ajaran ada saat teduh, itu sebetulnya untuk kita bisa mengendapkan diri kita dulu, untuk kita bisa hening, dan akhirnya muncul bisa dibilang pencerahan, ide-ide brilian gitu ya, muncul di saat itu gitu ya. Bahkan ada satu ayat yang sangat menarik sebetulnya. Konon kabarnya kalimatnya begini, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimatnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kata Rusi tadi ya, selalu ada paket. Paketnya ini kita bisa buka kalau misalnya kita membukanya nggak kesusu ya, nggak buru-buru gitu ya. Kadang-kadang pada saat keburu-buru mau buka paket gitu ya, kita jadi nggak tahu nih gunting ditaruh di mana ya. Ini bukanya pakai apa ya? Disobek malah. Dipaksa susah, padahal kalau ada ketemu gunting tinggal dites gitu ya. Udah gampang banget. Nggak pakai tenaga bahkan. Iya, bahkan sering nggak ngalamin gitu ya. Buka amplop, pas digunting, isinya juga kegunting ya. Kalau isinya kertas nggak apa-apa ya. Kalau isinya duit ya, sayang amat gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita perlu waktu untuk tenang, hening gitu ya, supaya akhirnya muncul pencerahan-pencerahan dalam batin yang selaras dengan diri kita. Intinya adalah ketika kita melepas pegangan kita pada hal-hal yang kita anggap solusinya, biasanya kan kita gitu ya. Iya. Nah, biasanya pada saat kita melepas, justru kita jadi ada ruang. Nah, ruang ini memungkinkan datangnya pencerahan, jawaban, solusi. Tapi kalau pikiran kita masih terlalu penuh dengan apa yang kita usahakan sendiri, jawabannya mau masuk nggak muat gitu ya, karena udah terlalu penuh. Nah, nah apakah itu juga kalau di human design itu kan ada inner authority, signature, dan not self. Inner authority, signature, dan not self kita itu bisa kita tanda kutip ya dengarkan atau rasakan secara utuh kalau misalnya kita tenang juga, atau memang itu muncul secara alami inner authority, signature, dan not self itu? Jadi sebetulnya inner authority itu muncul secara alami. Nah, ini nyambung ke jawaban yang kedua. Ketika kita galau untuk memilih, kita perlu kita pengennya kan pasti memilih hal yang tepat dong buat kita. Nah, ini hubungannya dengan inner authority. Di human design kita mengenal satu fitur yang ternyata ada di dalam diri kita yang selalu kasih kita petunjuk pilihan yang tepat tuh ini gitu ya. Jadi sebetulnya untuk yang kedua, semakin kita dekat dengan inner authority, sebetulnya kita akan semakin jarang galau karena bingung ya. Karena kita makin tahu gitu.
oke, inner authority saya bicara ini, petunjuknya seperti Iya. ini, artinya ini. Nah, Oke. apakah munculnya kalau tenang? Sebetulnya inner authority itu muncul ketika dibutuhkan. Tenang atau nggak tenang dia muncul. Tapi masalahnya kalau kita nggak tenang, kita cenderung tidak merasakan. Tidak bisa mengenali petunjuknya pada saat dia ngomong, pada saat dia kasih petunjuk gitu. Karena yang tadi kitanya terlalu penuh. Iya, dan kekeh dengan jalan kita gitu ya. Iya, sehingga akhirnya petunjuk-petunjuk yang muncul itu malah jadi nggak ketangkep, nggak kedengeran, nggak kerasa. Nah itu juga salah satu manfaat ketika kita tenang, hening, itu kita jadi bisa lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk yang dari dalam diri itu ya, inner authority, diri. signature dan lain-lain sebagainya itu ya. Oke. Nah buat teman-teman yang mau tahu inner authority itu apa sih? Signature itu apa sih? Emang saya punya ya inner authority? Atau inner authority saya itu apa gitu ya? Atau signature saya itu apa? Silakan teman-teman klik di link di description gitu ya. Nanti ada teman-teman bisa download ebook gratis yang ditulis oleh Rusi tentang human design, karena itu ada salah satu fitur, salah dua fitur di human design. Teman-teman bisa cek aja di description, download ebooknya, atau teman-teman juga bisa klik link WA-nya supaya nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana saya bisa tahu chart human design saya. Teman-teman nanti mungkin bisa melakukan private konsultasi juga sama Rusi. Oke ya, silakan cek aja di link di description. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.